Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Nur Habibah. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam yang berjudul Sistem Saraf. Ayo teman-teman, kita simak video pembelajarannya berikut ini. Kelistrikan pada sistem saraf. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa tubuh manusia mengandung listrik dari organ otak, jantung, paru-paru, ginjal maupun sistem pencernaan, sistem saraf, otot, dan jaringan lainnya. Karena itu, tegangan listrik dapat diukur di bagian tubuh manapun. Jadi, setiap sel tubuh kamu memiliki tegangan listrik. Nah, salah satu tubuh kita yang memiliki sifat kelistrikan adalah sistem saraf. Sel saraf. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Satu neuron terdiri atas badan sel saraf, dendrit, dan akson. Sel saraf berfungsi untuk meneruskan rangsangan dalam bentuk arus listrik ataupun impuls. Bagian-bagian sel saraf. Nah, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Berikut ini merupakan gambar sel saraf. Nah, bagian-bagiannya apa aja? Yang pertama ada akson atau sering disebut dengan neurit, merupakan serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Akson mengandung benang-benang halus yang disebut neurofibril. Akson berfungsi untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke neuron lainnya. Neurofibril dibungkus oleh selaput berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Selubung mielin tersusun dari rangkaian sel Schwann dan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Sel Schwann membentuk jaringan yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi akson dan membantu regenerasi akson. Pada pertemuan antara selubung mielin yang satu dengan lainnya terdapat akson yang tidak terselubung dan bagian itu disebut nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat pengiriman impuls saraf. Sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf pusat, berfungsi sebagai pusat koordinasi. Sistem saraf pusat tersusun dari otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi atas otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Antara otak dan sumsum tulang belakang terdapat sumsum lanjutan atau sering disebut medula oblongata. Yang kedua ada sistem saraf tepi, merupakan saraf penghubung antara saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar atau somatik dan saraf tidak sadar atau otonom. Sistem saraf pusat merupakan sistem saraf yang terpenting pada manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.